Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan saya beri judul, apa arti perkataan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Namun sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas berkat yang telah Tuhan curahkan buat keluarga kami maupun yang telah sediakan buat kami di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami dari serangan COVID-19 ini Tuhan. Dan juga pertolongan-Mu Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kita sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari urapi kami lebih istimewa hamba-Mu ini Tuhan. Sebab tanpa pengurapan-Mu, hamba-Mu akan sia-sia saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam menerjemahkan atau menafsirkan kata-kata atau kalimat yang ada ketika kita membaca Alkitab, seringkali ada perkataan yang diucapkan sampai 3 kali. Ya, misalnya ketika Yesus berbicara kepada Simon Petrus mengenai apakah dia mengasihi Yesus. Ya, hal ini dapat kita baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Dan mengenai pembicaraan ini, saya kira hampir semua jemaat Tuhan yang terkasih itu sudah pernah mendengar atau mengerti makna daripada pembicaraan itu. Kalau ada perkataan yang diulang 3 kali, berarti firman Tuhan itu menekankan betapa pentingnya kata atau kalimat tersebut. Bahkan kita sebagai pembaca harus menafsirkannya sebagai suatu keadaan yang sangat ekstrim, yang sangat penting. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menafsirkan kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang terdapat di Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Atau dapat juga kita baca di Wahyu 4 ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Apakah kalimat yang 3 kali disebut itu harus kita tafsirkan sebagai sesuatu yang sangat ekstrim saja? Artinya Tuhan kita itu adalah amat sangat kudus, atau ada sesuatu yang dapat kita tafsirkan lain daripada itu misalnya ya. Misalnya kita bisa menafsirkan dengan arti yang lain ya. Kalau kita baca konteks kalimat tersebut adalah seruan daripada serafim yang berada di ruang tahta Allah. Ya, sebab kita tahu bahwa serafim merupakan malaikat yang mempunyai tugas yang khusus yang melayani Allah. Ya, jadi daerah tempat tugas mereka itu sangat dekat dengan Allah. Itulah sebabnya serafim digambarkan seringkali mempunyai terang yang sangat terang ya. Serafim berasal dari kata syaraf. Salah satu artinya adalah berapi-api atau sangat terang ya. Ditambah akhirat im itu menyatakan jamak. Ya, kita semua tahu bahwa terang itu adalah menyatakan kekudusan. Kalau serafim yang dekat dengan Allah harus kudus, apalagi Allah sendiri sudah pastilah kudus ya. Namun seperti kita ketahui bahwa perkataan kudus
kudus sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada Allah itu tidak hanya dinyatakan sebagai kekudusan atau tingkat kekudusan Allah saja, tetapi juga karena Trinitas ada di dalam kerajaan sorga. Apakah benar keberadaan Allah Trinitas yang kudus di dalam kerajaan sorga? Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama yaitu Bapa yang ada di sorga, ya. Apakah benar Bapa yang di sorga itu kudus? Ya, suatu pertanyaan yang mungkin buat kita orang percaya sangat aneh. Tetapi di luar sana banyak sekali yang juga mempertanyakan apakah Bapa itu adalah kudus. Kita lihat di Imamat 11 ayat 44 sampai 45. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Ya, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriak dan merayap di atas bumi. 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ya, tentu masih banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Bapa di sorga adalah kudus, ya. Dan Imamat 11 ayat 44 sampai 45, kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar semua, dan itulah menyatakan keberadaan daripada Allah Bapa yang ada di sorga, ya. Untuk mengenai pengertian daripada Tuhan, di mana Tuhan semuanya huruf besar, Tuhan di mana T-nya saja huruf besar, itu mungkin jemaat Tuhan yang terkasih dapat mencari di video saya yang lain, ya, yang mengenai, kalau tidak salah judulnya apa perbedaan Tuhan, Allah, dan seterusnya, ya. Alkitab mencatat yang kedua, nah, apakah Yesus adalah kudus? Kita lihat di Lukas 1 ayat 35, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah, ya. Alkitab mencatat bahwa Yesus setelah berinkarnasi pun menjadi manusia itu tetap kudus, ya. Jadi Allah itu memang kudus. Buktinya apa? Buktinya walaupun Tuhan Yesus itu ya sebagai yang kita sebut juga sebagai Allah, walaupun sudah bereinkarnasi menjadi manusia, dia tetap menjadi kudus. Sebab apa? Sebab ia anak Allah, ya. Kalau Allah Bapa itu kudus, tentu saja anaknya juga pastilah kudus, ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah Roh Kudus adalah kudus? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita tidak perlu menampilkan suatu ayat pun juga, karena dari sebutannya saja yaitu Roh Kudus pastilah kudus, ya. Sebenarnya yang tadi saya katakan, tanpa pembuktian semua yang tadi saya katakan itu, kita tahu atau sebagai orang percaya tentu kita sangat meyakini bahwa Allah dalam bentuk Trinitas atau apapun istilahnya itu pastilah kudus, ya. Artinya Allah tidak pernah bercacat, tidak berdosa, penuh kemuliaan, dan seterusnya, ya. Namun yang sekali lagi seringkali orang di luar sana, di luar Kristen mempertanyakan apakah benar Yesus adalah kudus, sebab masih banyak yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah, ya. Jadi memang di dalam membaca Alkitab itu diperlukan hikmat dan pengetahuan, dan serta tentu saja perenungan untuk mengerti apa yang ada di dalam perkataan Alkitab, ya. Ada yang secara tertulis, ada yang juga tidak secara tertulis, ada yang tersurat, ada juga yang hanya tersirat, ya. Kemudian kita lihat bahwa pernyataan daripada serafim yang terus-menerus berseru siang dan malam tentu bukanlah suatu ucapan yang tidak bermakna atau hanya bermakna sebagai sesuatu keadaan yang kudus saja, ya. Para serafim tentu tahu bahwa Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Tuhan Roh Kudus itu pasti adalah sangat kudus, ya.
kalau mereka tidak kudus, pasti para serafim ini juga tidak mendapatkan kekudusan. Ya, kita selalu harus ingat bahwa yang kudus itu sama sekali tidak bisa bercampur dengan yang berdosa. Ya, jadi inilah buktinya ajaran Trinitas itu bukanlah pengajaran yang berupa isapan jempol belaka atau merupakan suatu rekayasa. Ya, katakanlah seperti banyak yang dituduhkan karena adanya para pemimpin bapak-bapak gereja yang pertama yang membuat suatu konsep tentang Trinitas. Ya, berulang kali saya katakan bahwa orang-orang zaman kini yang hidupnya 2000 tahun lebih setelah kematian Yesus itu merasa lebih pandai, lebih hebat, lebih berhikmat daripada mereka yang lahir di zaman Yesus, yang lahir di zaman abad pertama. Ya, jadi untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita jangan mudah tertipu, terkecoh oleh orang-orang yang bisa atau dengan bangganya menyatakan bahwa dia menemukan suatu konsep berasal dari hikmat yang berasal daripada Tuhan. Oh tidak, saya sangat tidak percaya. Saya hanya meyakini kalau hikmat yang berasal daripada Tuhan itu harus selaras dengan Alkitab. Ya, ini pegangan kita ya. Jadi jangan kita sekali-kali terpengaruh walaupun mereka itu yang menyatakan adalah hamba Tuhanmu, pendetamu, gembalamu. Ya, percayalah mereka hidup itu masih dalam dunia yang sangat fana ini kok. Berbeda dengan orang-orang di zaman pada abad permulaan, para rasul. Mereka benar-benar hidup sangat kudus sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan misalnya oleh Simon Petrus maupun oleh Rasul Paulus itu sama bisa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka pun bisa melakukannya. Ya, jadi kalau gembalamu, pendetamu merasa lebih suci, berasa lebih hebat, coba tunjukkan dong, buatlah mukjizat. Ya, kita tahu di Alkitab Petrus, ya, bayangan Petrus lewat saja orang sembuh. Rasul Paulus pakaian atau kainnya yang dipakai dikibaskan saja sembuh. Nah, bagaimana dengan gembala atau pendetamu yang menyatakan mendapat hikmat, mendapat wahyu? Itu omong kosong semua ya. Jangan percaya ya. Saya sama sekali tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya sangat percaya kalau Alkitab mengatakan bahwa serafim memuja Tuhan siang dan malam itu tidak pernah bohong. Berulang kali saya juga katakan bahwa kalau malaikat itu bohong, malaikat itu berdosa, malaikat dibuang ke bumi atau dibuang ke neraka. Tidak ada pengampunan bagi malaikat yang berdosa atau berbohong. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang kekal. Ya, jadi kalau mereka berbohong, maka berbohong itu masuk ke dalam kekekalan mereka. Ya, itu pernah saya bahas berulang kali ya. Ya, jadi bagaimana manusia yang tidak pernah ke sorga, yang tidak pernah diberi penglihatan oleh Tuhan, apalagi diangkat ke sorga, selalu menyatakan dirinya lebih mengerti atau lebih tahu tentang keadaan di sorga. Ya, Alkitab sudah jelas menyatakan tadi bahwa para serafim, para pelayan, malaikat pelayan Tuhan ya, itu jelas keberadaannya sangat dekat dengan Tuhan ya. Dan mereka menyatakan bahwa mereka berseru menyembah kepada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus yang berada di dalam tahta kerajaan sorga. Ya, siang dan malam ya, artinya terus menerus mereka menyembah Tuhan, menyatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan ya. Kalau ketiganya bukan Allah yang menjadi satu, tentu serafim itu tidak akan pernah menyembah ketiganya, karena jelas Allah Bapa atau Tuhan kita melarang siapapun yang bukan Allah untuk menerima sembahan, atau kita sebaliknya sebagai pengikutnya dilarang juga untuk menyembah kepada mereka yang bukan Allah ya. Jadi saya rasa renungan firman Tuhan kali ini sangat jelas bahwa
kudus, kudus, kuduslah Tuhan, itu dapat ditafsirkan dua. Yang pertama yaitu menyatakan tingkat kekudusan daripada Allah. Yang kedua menyatakan keberadaan Allah Trinitas di surga. Ya, demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.